Aku nggak tahu kamu lagi di fase hidup yang kayak gimana sekarang. Tapi kalau kamu klik konten ini, mungkin kamu lagi ngerasa stuck, ngerasa hidup gitu-gitu aja. Mau mulai sesuatu tapi nggak mulai-mulai, nunda terus, nungguin waktu yang pas, motivasi yang tinggi, atau perasaan siap yang entah kapan datangnya. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Seringkali kita dikira males, padahal bukan itu masalah utamanya. Kita tuh takut gagal, takut ternyata nggak mampu, takut kecewa sama diri sendiri, takut udah berusaha tapi hasilnya tetap nol, atau takut kelihatan bodoh di depan orang lain. Jadi akhirnya kita milih nunda. Kita pikir, ya udah deh, nanti aja. Sekarang belum siap. Tapi lucunya nanti itu nggak pernah datang. Seminggu, sebulan, bahkan setahun lewat, dan kita masih di titik yang sama. Kita juga sering banget ngomong gini, aku lagi nggak mood, nunggu motivasi dulu, ntar kalau udah semangat baru mulai. Padahal motivasi itu bukan pintu masuk, dia hasil samping. Dia muncul setelah kita mulai jalan, bukan sebelumnya. Contoh ya, kamu pernah nggak ngerasa mager banget, tapi maksa diri buat mulai bersih-bersih kamar? Awalnya berat, tapi lama-lama malah keterusan, malah jadi semangat. Nah, itu contohnya. Kita nunggu semangat buat mulai, padahal semangat itu datang karena kita mulai. Kita juga sering nunggu siap. Kata siapa? Siapa yang ngasih izin ke kamu bahwa kamu baru boleh jalan kalau udah 100% siap? Nggak akan pernah ada momen ideal, nggak ada waktu yang sempurna. Kalau kamu nunggu semuanya sempurna, waktunya pas, ilmunya cukup, moodnya oke, keuangannya stabil, dukungannya ada, kamu akan selalu nunggu dan nggak pernah mulai. Mulai itu bukan soal siap, mulai itu soal berani. Nunda-nunda juga kadang karena kita nggak tahu harus ngapain dulu, bingung mulai dari mana. Akhirnya kita ke-distract sama yang lain. Scroll-scroll dulu lah, buka TikTok dulu lah, nonton YouTube dulu lah, dan tahu-tahu udah jam 2 pagi. Solusinya bukan nunggu rajin, tapi bikin sistem. Sistem itu bisa sesederhana nulis to-do list tiap malam sebelum tidur, bagi target besar jadi tugas-tugas kecil, pakai timer, misalnya teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, nyicil, bukan nunggu satu hari kosong. Ingat, konsisten kecil-kecil jauh lebih kuat dari niat besar yang nggak pernah jalan. Kita pikir kita butuh percaya diri buat mulai, tapi sebenarnya percaya diri itu hasil, bukan syarat. Kamu jadi percaya diri karena kamu udah mulai, karena kamu ngelewatin proses, karena kamu pernah gagal, tapi tetap jalan. Dan dari situ kamu belajar, oh ternyata aku bisa juga ya, oh ternyata nggak semenakutkan itu ya. Mulai dulu aja, walau masih ragu, walau belum yakin, karena keraguan itu cuma bisa dikalahkan sama pengalaman. Mungkin kamu ngerasa kamu nggak cukup pinter, nggak cukup kreatif, nggak cukup produktif. Kamu ngebandingin diri sama orang lain di Instagram atau LinkedIn terus ngerasa kecil, ngerasa kalah jauh. Tapi kamu tahu nggak? Mereka juga pernah mulai dari nol. Mereka juga pernah takut, pernah salah, pernah gagal. Yang ngebedain mereka sama kamu cuma satu hal. Mereka mulai duluan. Kamu juga bisa. Kalau kamu nunggu ada orang yang bilang, kamu cukup, kamu boleh mulai. Ini aku bilang ke kamu sekarang, ya kamu cukup, ya kamu boleh mulai, ya kamu layak berkembang. Nggak usah nunggu hebat buat mulai. Kamu cukup niat, cukup konsisten, dan cukup percaya bahwa kamu boleh gagal dan coba lagi. Mulai hari ini, satu langkah kecil aja. Buka buku itu, tulis kalimat pertama, edit video pertama, kirim email itu, apapun itu, mulai aja dulu. Pelan juga nggak apa-apa, asal kamu nggak berhenti. Jadi buat kamu yang suka nunda-nunda, ini waktu kamu untuk